Selamat datang di channel pendidikan bahasa Inggris Pro L. Kali ini kita akan membahas tentang present perfect. Present perfect digunakan pada aktivitas-aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, itu untuk membicarakan tentang aktivitas di masa lalu, tetapi masih ada hubungannya dengan hasil atau akibatnya di masa sekarang. For example, contohnya, Mr. Smith is not here. He has gone out. Tuan Smith tidak ada di sini. Dia sudah keluar. The employee cannot go because she hasn't finished her job. Pekerja itu tidak bisa pergi karena dia belum menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian aktivitas yang dimulai di masa lalu dan yang berkaitan dengan masa sekarang. Biasanya menggunakan terang waktu since atau for. For example, the lady has been beautiful since she was young. Wanita itu sudah cantik sejak dia masih muda. Dalam kondisi ini, since berarti sejak. Dia masih muda. Walaupun dia masih muda itu kondisinya past, tapi dia ada kaitannya dengan hasil yang sekarang, di mana dia masih tetap cantik. George has had the van for 3 years. George sudah mempunyai mobil itu selama 3 tahun. For berarti selama atau durasi. Jadi George sudah mempunyai van itu atau mobil itu selama 3 tahun. Kemudian yang ketiga, aksi yang tidak begitu jelas kapan terjadinya di masa lampau. Biasanya diikuti dengan keterangan before, after, dan yang lainnya. For example, I've seen that old man before. Saya pernah melihat orang itu sebelumnya. Kapan dia lihatnya? Tidak dijelaskan lebih lanjut, tapi dia pernah melihat orang itu. Have you ever heard about the news? Pernahkah kamu mendengar tentang berita itu? Kemudian kita mempunyai perbedaan antara be dan go. Be dan go mempunyai persepsi arti yang berbeda. Kalau yang pertama, he's gone to Canada. Itu artinya he is in Canada now. Dia sudah pergi ke Kanada. Sekarang kondisi dia berada di Kanada. His di sini singkatan dari he has. He's been to Canada. Sama halnya di atas, his di sini artinya he has been to Canada. Yang berarti dia pernah pergi ke Kanada. Dia kondisinya tidak ada di Kanada lagi. Sedangkan kalau yang di atas, he has gone to Canada. Dia sudah pergi ke Kanada. Sekarang posisi dia ada di Kanada. Untuk formula, kita ada dua pola kalimat yang digunakan. Yang pertama itu bukan kata kerja. Apabila bukan kata kerja, kita menggunakan bantuan been di sini. Been ini sendiri adalah bentuk ketiga dari to be. Jadi yang pertama itu adalah am, is, are. Yang keduanya was atau were. Nah, yang ketiganya adalah been. Karena ini bukan kata kerja, yaitu adjectives, kata sifat, adverbs, kata keterangan, dan nouns, maka kita mempunyai pola kalimat sebagai berikut. If the subject, apabila subjeknya I, you, we, they, kita gunakan have, been, dan seterusnya. Apabila subjeknya he, she, it, maka kita gunakan has, been, dan seterusnya. Untuk kalimat negatif, cukup kita tambahkan not setelah have atau has. Menjadi have not atau disingkat menjadi haven't. Has not disingkat menjadi hasn't. Untuk kalimat pertanyaan, cukup kita letakkan have atau has di depan atau di awal kalimat. Menjadi have, I, you, we, they, been. Has, he, she, it, been. Untuk bentuk formula yang terdapat kata kerjanya, maka kita menggunakan pola kalimat sebagai berikut. I, you, we, they
have, verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga atau dengan kata lain juga disebut dengan past participle. Apabila subjeknya he, she, it, maka kita gunakan has dan kata kerjanya tetap digunakan bentuk ketiga atau past participle. Untuk kalimat negatif, cukup kita tambahkan not setelah have atau has. Menjadi have not atau disingkat menjadi haven't. Has not menjadi hasn't. Untuk kata kerjanya sendiri tetap menggunakan kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Untuk kalimat interrogatif tetap sama. Kita cukup memindahkan have atau has di awal kalimat. Untuk kata kerjanya sendiri tetap menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Adapun keterangan waktu yang biasanya sering digunakan atau yang sering dijumpai dalam present perfect antara lain, posisi keterangan waktu bisa diletakkan setelah have atau has dan terkadang di akhir kalimat. Di antaranya before, ever, never, seldom, sometimes, often, usually, dan just. They've never met one another. Mereka tidak pernah bertemu satu dengan yang lain. The children have heard the urban legend story often. Anak-anak sudah mendengar cerita-cerita tentang urban story seringkali. Ever terkadang digunakan untuk kalimat pertanyaan atau questions. Dan never mempunyai arti negatif di dalam kalimat. Contohnya, have you ever been to Canada? Apakah kamu pernah ke Kanada? We've never left for Texas. Kami belum pernah pergi ke Texas. With di sini merupakan singkatan dari we have. Untuk keterangan already biasanya diletakkan setelah have atau has. Dan yet biasanya digunakan untuk kalimat pertanyaan dan kalimat negatif yang diletakkan di akhir kalimat. Jadi untuk yet sendiri itu mengindikasikan kalau kalimat itu menggunakan present perfect. Contohnya, the gang of wolves has already disappeared in the dark. Sekumpulan serigala sudah hilang di kegelapan. The workers haven't finished the project yet. Para pekerja belum menyelesaikan project itu. Has Mrs. Jackson cooked for us yet? Apakah Mrs. Jackson sudah memasak untuk kita? All one's life, since, dan for. Since menjelaskan tentang kapan waktu dimulainya aktivitas tersebut atau suka diartikan menjadi sejak. Sedangkan for menjelaskan durasi atau lamanya aktivitas tersebut atau menjelaskan selama. The employee has worked all her life. Pekerja itu sudah bekerja sepanjang hidupnya. We've waited for you for 2 hours. Kita sudah menunggu kamu selama 2 jam. She has gone since this morning. Dia sudah pergi sejak tadi pagi. Demikian penjelasan tentang present perfect. Jika ada pertanyaan silakan komen di bawah. Semoga bermanfaat.